halaman 33. Kan udah ada yang Biar ini Bapak share juga. Biar bisa kalian baca ya. Pak, Ya, kita nggak ada buku, Pak. belum ada hingga saat ini. Pantesan aku nyarinya. Ya, yang sabar ya. Belum suruh masuk semua ya. Biar kita mulai. Kita hari ini nggak lama-lama. Kita hari ini absennya 2, satu melalui Zoom, satu lagi melalui Google Form yang Bapak langsung share di grup. Apa nih? Suaranya. Samara, jadi Ya, Pak. jangan lupa ya di screenshot yang ada ini, kemudian nanti share di grup kita. Nabila, sehat? Kemarin katanya izin. Harap mohon pengertiannya, izin apa nggak dikasih tahu. Untuk tugas kelompok kemarin sudah ya? Gak ada yang nyahut nih. Udah, Pak, udah. Oke, kemarin kita sampai mana? Reni. Permasalahan lah, apalagi? Namanya Reni cantik, masya Allah. Ada namanya Nabila Ade Pertiwi cantik, naudzubillah. Capek kali, Bil. Alhamdulillah, Pak. Oh iya, salah ya, masya Allah gitu. Iya. Oke, kemarin kita membahas tentang pemecahan masalah. Kemudian kemarin ada 13 tahapan pemecahan masalah. Kemudian prakteknya yaitu dengan cara menggunakan Salam dari Binjai. Salam dari Bambuan. Kemarin sudah praktek juga dengan diskusi kelompok. Hari ini kita lanjut. Matiin dulu suaranya kalau mau ketawa-ketawa. Udah lanjut ya hari ini ya. Ini Udah. salam dari Binjai. Oh iya. Kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Jangan tawa-tawa, ini direkam nih, nanti masuk konten YouTube nanti nih videonya. Pak, belum mandi, Pak. Ya Allah, Pak. Iya. Kita lanjut ya pelajaran kita hari ini, yaitu pengenalan pola. Yaitu kemarin belum sudah disampaikan nih kan? Pengenalan pola. Ada speak recognition, ada audio recognition, ada biometrik. Sudah belum? Belum ya? Mana saya tahu. Oh, nggak tahu. Lupa. Oke. Enggak, maksudnya kalau sudah kabari. Jika kalian buka modul, silahkan dibuka di halaman 37. Modul kecilnya mulai dari ini, B 35. Kemarin ada disuruh kita menginstal aplikasi namanya Google Lens untuk praktek. Nah, nanti akan Bapak kasih modul dalam bentuk video untuk praktek menggunakan Google Lens-nya. Jadi, silahkan dibaca di halaman 35. Apa tuh maksudnya OCR, Optical Character Recognition. Lebih nyambung, Bapak buka juga lah modulnya ya. Ada dibaca nggak modulnya? Itu kok itu
Kita lanjut yang bagian B, optical character recognition. Biasanya kalau kita men-scan atau menggambar dokumen, kemudian kita foto, maka hasilnya dalam format JPG, dan itu biasanya akan menghasilkan membutuhkan megabyte yang besar. Misalnya satu foto bisa sampai 2 atau 1 mega, maka akan cepat memenuhi memori handphone kita. Nah, jika di scan dalam format OCR atau dalam bentuk teks, maka dia tidak sebanyak format gambar. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kasih Google Lens bawaan dari Google. Kalau dia gambar bisa 1 megabyte, tapi kalau kita simpan dalam format teks hanya 1 kilobyte. Misalnya, contohnya ini dokumen ini, atau yang sedang kalian baca di layar, kita scan, kemudian kita copy, misalnya dikirim ke grup atau kita simpan dalam Microsoft Word, maka itu akan ringan filenya. Beda dengan kalau kita ngirimnya dalam bentuk gambar. Untuk gambar bisa dalam bentuk 1 megabyte, atau kalau dikirim via WA mungkin 100 kilobyte. Jadi itu fungsinya. Misalnya nanti ada tugas kalian membuat artikel atau makalah, kemudian dicari di internet nggak ketemu, dicari di buku, misalnya di perpustakaan ada rupanya di buku, terus kita mau ngetik ulang kan repot, butuh waktu. Nah, caranya bagaimana? Cukup scan dengan Google Lens, copy paste, selesai. Jadi sangat memudahkan dengan Google Lens ini. Oke, untuk lebih detailnya bisa dibaca-baca ya di modul. Biometrik sudah belum? Ada 8 jenis biometrik. Sudah juga? Sudah sampai sini? Udah. Oke. Berarti tinggal si Nabila aja yang belum nih. Ingat ya, ini nanti di ujian ada nih soalnya nih. Ada berapa jenis biometrik? Ini kalian ingat apa namanya dan fungsinya untuk apa? Apa nih Pak? Kemudian kelemahan dan kelebihannya juga. Untuk Ujiannya kapan Pak? iya nanti lah. Ini data. Yang G kemarin sudah belum? Oke. Ini lagi. Iya. Macet tahu. Apalah itu yang ribut kali itu. Minta didiamkan. Kita mute dulu. Tidak berisik ya. Oke. Data mining. Apa artinya data mining? Yaitu proses mengumpulkan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistik, matematika, sehingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Di HP kalian ada nggak Google Assistant-nya? Halo? Siapa? Halo. Pernah menggunakan itu? Google Assistant Google gimana? Assistant? Pernah pakai OK Google? Oh, nah. Nah, itu bisa. Kenapa kalau gabut? Iya. Siapa nama pacarmu? Siapa nama ayahmu? Semua tanyain nanti Google bisa jawab. Fungsinya ada 2, 3 ya. Pertama sebagai deskripsi untuk sebagai apa namanya perinci atau lebih jelas.
untuk memahami lebih jauh tentang data yang diminati. Kedua, untuk memprediksi, yaitu untuk menemukan pola tertentu nanti di suatu saat atau di yang akan datang. Nanti fungsi data mining alternatif. Ada beberapa poin, tapi ini nggak kita pakai. Yang jelas nanti mintanya tuh pengertiannya dan contohnya, kemudian fungsinya. Lanjut ke topik berikutnya. Ini nggak usah kita perjelas. Data mining. Lanjut sedikit lagi, bioinformatik. Samara, bisa tolong Iya, bacakan? Bioinformatik. Bioinformatika adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologi. Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologis dengan menggunakan sekuens DNA atau asam amino. Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologis, terutama dengan menggunakan sekuens DNA dan asam amino, serta informasi yang berkaitan dengannya. Contoh topik utama bidang ini meliputi basis data untuk mengelola informasi biologis, penyajaran, sequence alignment, prediksi struktur untuk meramaikan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis flagnetik dan analisis ekspresi gen. Cukup. Atau TK. Itu aja. Gitu aja, Pak. Iya. Itu tentang bioinformatik, yaitu ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologi. Ya, ada yang baru masuk lagi. Yang ini mencakup metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologis, termasuk dia DNA ya. Ini terlalu jauh nih. Kayaknya kita nggak diterapkan di jurusan tata busana ini. Baik, itu hanya sekedar pengetahuan umum saja, tidak harus kita perdalam. Yang perlu kita perdalam itu adalah tadi, yaitu men-scan data, dan menggunakannya, mengirimnya atau mengolahnya. Karena nanti itu pasti kita pakai ilmunya, terutama pas nanti akhir-akhir mau tamat, mengirim data, upload data, scan data, itu sangat penting nanti. Untuk bidang informatika, kita menemukan terdapat banyak bidang disiplin ilmu yang terkait dengan bioinformatika. Ini juga bidang-bidang yang lain ya. Ada biofisika, computational biologi, medical informatik, chemical informatik, genomik, matematika biologi, botanik, farmakogenomik, dan genetik. Itu cabang-cabang ilmunya untuk bioinformatik. Karena kemarin di awal tujuan bab kita itu adalah memecahkan masalah, jadi itu cabang-cabang ilmu dalam menyelesaikan masalah. Kemarin kita mulai dengan brainstorming, kemudian ada lagi namanya pola, itu untuk memecahkan masalah keamanan. Misalnya untuk menggunakan smartphone supaya aman, apa masalahnya? Ini ada pilihan atau
solusi alternatif menyelesaikan masalah. Yang pertama, didefinisikan dulu masalahnya apa. Ya harus tahu masalahnya apa. Bagaimana caranya supaya bangun pagi cepat, bagaimana caranya supaya bisa sholat subuh setiap hari, bagaimana caranya supaya tidak remedial, itu diaktifkan dulu atau didefinisikan dulu. Fokus pada satu masalah, maksudnya satu-satu ngerjainnya, selesaikan satu-satu supaya tidak terlalu jadi beban pikiran. Ketiga, lihat masalah dari berbagai sudut pandang. Setiap perspektif dapat memberikan informasi tambahan tentang masalah. Masalah harus dibedakan dari gejalanya, sehingga akar penyebabnya dapat diidentifikasi dan dihindarkan dengan benar. Kemudian ada juga namanya analisa masalah. Ini dalam dagang atau bisnis dapat dijabarkan seperti ini. Misalnya kenali pelanggan. Siapa aja? Kemarin kan ada Bu Nabila, punya usaha butik atau tailor, sudah 2 tahun berjalan, nggak juga maju-maju misalnya. Terus bagaimana solusinya? Nah, dipetakan dulu siapa aja kira-kira pelanggannya. Kemudian siapa lagi yang akan terpengaruh oleh sistem ini kalau dalam ini ya, sudut pandang yang lain misalnya. Nah, kalau ada lagi dalam bisnis, bagaimana caranya kalau kita buka cabang lagi tempat lain gitu. Itu kalau mau lebih besar lagi. Misalnya usaha pertamanya terlalu di dalam, di pelosok. Bagaimana solusinya kalau kita pindah tempat, cari tempat yang lebih strategis misalnya. Tentukan batasan solusi. Ini juga batas solusi membagi dunia menjadi 2 bagian, yaitu sistem yang ada bangun dan hal lain yang berinteraksi dengan sistem. Ini contoh dalam bidang yang lain ya. 3. Identifikasi kendala yang akan terjadi pada sistem. Maksudnya ketika kita membuat rencana A, harus diperkirakan juga kira-kira nanti kalau kita misalnya tambah cabang, apa tantangan berikutnya harus dipersiapkan. Ini dalam skala besar ada namanya masalah ekonomi, politik, teknologi, sistem, environment. Ini terlalu jauh, tapi nggak apa-apa, kita sekedar wawasan. Dan nanti semua di sini jadi pengusaha besar dan sukses semua ya. Amin. Ini hanya teori saja, mudah-mudahan nanti dengan praktek kalian bisa lebih mantap dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, minggu depan kita masuk bab baru. Ini penerapan yang kemarin-kemarin ini. Kita lanjut di bab berikutnya. Ini sudah selesai. Nanti akan ada tugas untuk mereview kembali pelajaran yang sudah kita lewati kemarin. Oke. Jangan lupa isi absennya ya, linknya sudah Bapak kirim di grup. Ya. Iya. Coba semua hidupkan kameranya biar di screenshot si Tamara. Satu, dua. Hidupi kameranya baru di screenshot. Masih ada 2 orang lagi nih, 3, 4, 5, 6, 7 belum hidup kameranya. Ada yang nggak hidupi kamera, Pak? Iya, suruh hidupi. Tahila, Salsabila, Herprilia, apa lagi? Santika, Manik, Devina Ajalia, Ya, Pak. Anita,
Tunjukin kameranya ke Tamara biar di screenshotnya. Sambil itu senyum. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Udah, Tamara dikasih aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum. Semua Pak. yang hadir 17 orang. Tadi sampai 20. Ada yang keluar. Udah, Ada Pak. lagi? Screenshot 1, 2. Oh ya, ada lagi baru masuk nih. Siapa, Pak? Sekarang Bapak yang screenshot. 1, 2, 3. Kali Pak. Baik, kalau nggak lagi mau ditanya, kita cukupkan dulu hari ini sampai sini. Kita lanjut di depan touring di kelas menggunakan aplikasi WPS Office ya. Yang pertama nanti kita pakai adalah WPS Office dokumen. Bagi yang sudah ada nanti